lagi dengan Bang Ujang Rizwatsah, Sekjen PPGPI. Wah, kayaknya kalau aktivis ini nggak ngerokok nggak enak nih Bang. Iya. Bang enak. Jadi aktivis ini kadang identik dengan rokok-rokok. Betul. Politik kayaknya ini. Kalau nggak pakai rokok itu kayaknya kita ini agak sedikit pusing gitu mikirin bangsa ini ya. Apalagi ini mau ada agenda besar PPGPI ini kayaknya. Boleh diceritain Bang? Ntar lagi kan muktamar nih katanya. Sudah sejauh mana persiapannya Bang ini dalam rangka menyongsong muktamar ke-14 GPI? Apa aja yang dari Bang Ujang mungkin akan jadi sebuah inspirasi pemikiran nanti di muktamar itu? Kalau saya sih lebih lebih ke secara administrasi aja sih. Administrasi sebagai saya sebagai sekjen di pimpinan pusat ini menekankan kepada SC bagian dari kami lah dari pimpinan pusat lebih ke administrasi begini. Artinya jangan sampai ada bahasa ketika mau muktamar berbondong-bondong orang minta SK. Berbondong-bondong bikin pelantikan, berbondong-bondong orang hari ini jadi kader segala macam untuk persiapan muktamar. Tapi ketika sudah terjadi muktamar atau terpilih siapapun, nah itu jadi vakum lagi gitu loh. Artinya jangan sampai hajar 3 tahunan lah ya. Artinya tetap pengkaderan itu menekankan sebagai organisasi lumayan tua lah ya. Artinya GPI ini jangan sampai girohnya itu pas mau muktamar aja gitu. Tapi tetap terkoneksi dari bawah ke atas, dari pimpinan daerah, kota, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat pusat tetap sinergi. Artinya pemahaman berorganisasi itu tersampaikan. Artinya program apapun yang hari ini di tingkat pusat itu tersampaikan. Nah, untuk menghadapi 3 bulan ke depan, artinya 3 bulan lagi kita akan melakukan hajat besar. Artinya ya persiapan itulah persiapan di mana hari ini SC untuk menyiapkan secara konkret, artinya wilayah-wilayah mana aja yang sudah terdata ataupun kabupaten kota yang hari ini yang sudah terdata. Apakah berarti nantinya ada semacam proses limitasi, pembatasan deadline waktu untuk siapa-siapa yang masuk dalam kategori yang memenuhi syarat untuk mengikuti muktamar untuk daerah-daerah dan wilayah-wilayah yang akan ikut, Bang? Ya justru di situ kuncinya itu kan di SC. Kuncinya di SC itu sampai pelaksanaan itu terdata nggak nih? 34 provinsi, 515 kabupaten kota ini, mana aja yang hari ini SK-nya masih berlaku gitu loh. Oh, gitu. Itu kan kedeteksi. Artinya wilayah mana aja yang hari ini masih SK-nya masih berlaku gitu loh. Kalau misalkan wilayah-wilayah yang SK-nya sudah kadaluarsa, apalagi 3L, lo lagi gitu ya, dari tahun ke tahun gitu loh. Artinya itu lagi gitu pimpinan. Jangan sampai, nah itulah pembekuan ataupun hari ini ketidakmajuan berorganisasi itu karena tidak ada pengkaderan, semangat pembawa ataupun tersendatnya pengkaderan di tingkat wilayah gitu loh. Nah, makanya itu yang hari ini saya ingin tekankan gitu loh kepada SC untuk bisa penegasan terhadap peserta yang akan hadir di Muktamar Jawa Barat besok gitu. Tapi kan muktamarnya kalau nggak salah sudah 2 bulan lagi kayaknya di Bang Ujang. Kira-kira apa ada batas waktu untuk daerah-daerah ke wilayah yang SK-nya mungkin sudah tidak berlaku atau bagaimana? Kira-kira mungkin itu kan bisa dikomunikasikan lah ya. Artinya kalau misalkan SK-nya sudah mati tapi dia masih terkoneksi, artinya ada beberapa pertimbangan mungkin bisa dikomunikasikan.
Nah, apakah ini sebelum muktamar mesti ada muswir di wilayah ataupun misalkan caretaker ataupun apapun sifatnya, apakah pemberian SK baru terhadap wilayah-wilayah yang masih terdata tapi SK-nya sudah kadaluarsa, nah mungkin nanti Excel lah yang akan bisa menerangkan atau menegaskan apakah ini aktif lah ya, diaktifkan kembali. Nah itu. Tapi kira-kira optimis nggak muktamar ini akan bisa diselenggarakan bulan Maret ini, Bang Ujang? Saya sih optimis. Ya. Saya yakin bahwa dengan situasi pandemi hari ini beberapa organisasi lah ya, organisasi besar, organisasi yang hari ini sifatnya di tingkat nasional sudah melakukan muktamar, sudah melakukan kongres segala macam. Artinya karena saya melihat ya mudah-mudahan dengan beberapa tahun dengan adanya pandemi kita bisa menyikapi dengan baik, pemerintah juga dengan sungguh-sungguh untuk bisa mencegah dan membuat masyarakatnya tenang dan nyaman hari ini terhindar dari wabah COVID-19 ini. Nah, dengan di bulan Maret ini ya mudah-mudahan situasi pandemi masih tetap stabil, menurun, tidak ada lagi korban jiwa segala macam. Nah, tapi tetap pelaksanaannya itu dengan sesuai prokes lah ya, saya tegaskan itu. Jadi optimis penyelenggaraan muktamar kali ini akan sangat mendekati situasi yang normal ya. Situasi yang normal saya yakin. Nah, kira-kira nanti untuk mendukung kelancaran dari proses muktamar ini kan banyak wilayah-wilayah ini yang butuh panduan kira-kiranya dalam hal proses administrasi kesekretariatan. Nah, ini mungkin apa saja yang harus disiapkan, mungkin dari segi surat mandat atau bagaimana, kan seperti itu, ada utusan, ada peninjau. Dalam situasi COVID ini kira-kira menurut Bang Ujang bagaimana layaknya gitu kan? Kalau menurut saya sih pelaksanaan tetap berjalan sesuai dengan prokes, dengan aturan yang berlaku hari ini gitu loh. Kalau misalkan kita batasi misalkan dulu, artinya setiap muktamar ataupun sifatnya hajat 3 tahunan di bermacam organisasi dengan masa yang banyak. Mungkin hari ini misalkan kita batasi, misalkan per wilayah, satu wilayah itu misalkan 34 provinsi, ketua sekretaris bendahara lah kita undang, artinya 3. Terus di tingkat kota sama 3. Jadi tidak ada romli lah, rombongan-rombongan atau kader-kader yang berbondong-bondong datang gitu loh, artinya untuk bisa memadatkan berkerumun segala macam. Nah, mungkin penegasan itu aja. Nah, pertama itu. Kedua, mungkin secepatnya SC ataupun OC untuk memberikan surat undangan ataupun proposal ke wilayah-wilayah, undangan lah biasanya gitu ya. Artinya undangan muktamar ditetapkan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu sudah mesti disampaikan ke wilayah-wilayah, karena wilayah-wilayah akan mengkomunikasikan dengan jajarannya, artinya di tingkat wilayah misalkan dengan gubernurnya, artinya itu. Kalau misalkan di tingkat kota dengan bupatinya, dengan kapolresnya, dengan dandimnya, mungkin itu yang lebih spesifik lah ya, artinya perlu dikejar ya. Oke, jadi secara umum nanti muktamar kira-kira menurut mungkin Bang Ujang sudah memiliki gambaran apa ide besar yang mungkin satu aja ide besar dari Bang Ujang yang mungkin nanti bisa dijadikan agenda pembahasan di muktamar dalam menentukan arah kebijakan organisasi, gitu kan, seperti itu. Kalau ide-ide besar itu sebetulnya banyak, mungkin tadi salah satunya lah ya, artinya salah satunya itu saya sih lebih cenderung karena ini adalah organisasi kader, organisasi tetap berjalan itu, dimana untuk bisa menghidupkan organisasi ini adalah dari segi pengkaderan. Nah, mungkin pengkaderan hari ini dengan situasi pandemi bla bla segala macam, artinya itu adalah bagian dari kemunduran ataupun keterbatasan organisasi untuk melakukan itu. Nah, hari ini terhalang dengan itu. Nah, kalau misalkan besok siapapun yang akan memimpin di pimpinan pusat GPII
lebih ke menegaskan karena ini adalah organisasi kader. Saya lebih menekankan setiap wilayah, setiap kota itu adalah untuk melakukan pengkaderan lebih banyak. Artinya kalau misalkan organisasi ini kadernya jalan, maka organisasinya juga akan ikut jalan begitu. Mantap. Terakhir apa yang mungkin disampaikan ke para kader-kader GPI ini Pak dan masyarakat dari Bang Ujang sendiri? Nah, kalau misalkan ya artinya kita sama-sama berdoa, sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di situasi pandemi ini dan kita akan melakukan 3 bulan lagi, 2 bulan lagi lah untuk menuju hajat Muktamar GPI yang ke-14. Ya, mudah-mudahan ini semua berjalan dengan sukses, dengan baik, situasi kondisi di di negara kita juga baik. Nah, semoga proses semua dalam situasi ini ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar lah. Dan kader-kader juga harap memaklumi lah kalau misalkan itu ditegaskan yang tadi 3 orang sampai ke tingkat kota untuk mewakili. Artinya kalau misalkan kader-kader cukup banyak untuk datang ke sana, ya hari ini kan serba canggih lah. Artinya bisa virtual, bisa via Zoom, artinya hanya utusan yang datang, tetapi tidak mengurangi rasa kesemangatan, semangat perjuangan GPI, semangat kader-kader itu tidak pudar lah, mungkin itu. Oke, demikian rekan-rekan sekalian dari kita, Bang Ujang Rizwansyah, Sekjen PP GPI. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.